Sup guys, balik lagi sama gua Abai, sini channel gua Agung Berata. Di video gua kali ini, yes, gua bakal bahas si Zarko alias si Kawasaki ZX636 gua yang udah ada di depan gua. Ada kucing berantem, anjing. Itu kucing ya guys, bukan anjing, sorry. Ya namanya gua juga syuting di perumahan ya, beginilah. So ya udah, jadi gua bakal cerita sejarahnya sedikit tentang kenapa akhirnya gua milih motor ini. Sebelumnya gue pakai si Marco, si Yamaha MT-09 gue. Itu udah 2 tahun guys, terus 2 tahun bosen, pengen motor sport lagi dan nggak bisa punya dua-duanya. Jadi ya udah, gue pengen motor sport yang harganya mungkin nggak jauh-jauh banget sama si Marco. Terus abis itu belajar dari pengalaman gue udah 2 kali ya pakai Superbike, pakai 1000 cc. Gue ada pernah pakai Kawasaki ZX-10R tahun 2015, pernah pakai Saber 1000 SP tahun 2015 juga. Dan akhirnya gue kepikiran kayak pengen nyobain 600 cc, belum pernah sebelumnya punya sport 600 cc, even naked pun belum pernah. Akhirnya gue pilih si Kawasaki ZX-6R ini. Jadi ini kalau bisa dibilang namanya sebenarnya tuh Kawasaki ZX-6R 636 KRT atau Kawasaki Racing Team Edition tahun 2019. Ini dia barangnya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung gitu nyebutnya mendingan ZX636 atau 6R, sebenarnya sih oke-oke aja, tapi kalau yang ini lebih enak dibilangnya 636 gitu. Lanjut lagi, ya motor 600 cc ini udah pasti enak, nyaman, bisa dinikmatin lah di Jakarta terutama. Terus abis itu kenapa Kawasaki? Belajar dari pengalaman gue sebelumnya, beberapa brand yang gue pakai itu memang walaupun brand Jepang sebenarnya oke-oke aja kalau dipakai di Indonesia karena spare partnya nggak susah-susah banget asal ada ATPM-nya. Cuman ya seperti yang kalian tahu Kawasaki itu dealernya banyak, terus part-partnya juga banyak. Jadi ya udah, gue pengen buat sekarang ini gue pakai Kawasaki ZX636. Kalau bicara soal spek, motor ini adalah motor bertenaga 636 cc. Jadi ini memang motor yang dibikin preferensinya untuk kebutuhan road. Jadi emang dipakai buat di jalanan gitu ya. Kalau ZX6R yang sebelumnya, yang awal-awal itu kayak lebih enak dipakai buat race lah speknya. Motor ini bertenaga 128 HP di 13.500 rpm dan torsi sebesar 71 Nm di 11.000 rpm. Dan kalau ngomongin seat high, sebenarnya motor ini cukup tinggi menurut gua. Jadi seat high-nya itu adalah 830 mm atau 83 cm. Jadi lumayan tinggi. Kalau dibandingin sama Aprilia RS 660, itu adalah motor Itali, itu seat high-nya cuma 820 mm. Jadi 1 cm lebih tinggi. Dan kalau ngomongin bahan bakar, motor ini dibekali tangki yang cukup besar karena ini bisa menampung kapasitas bensin sebesar 17 liter coy. Jadi lumayan gede, mantap. Gue mau coba compare sama rivalnya sedikit, tapi memang ini sebenarnya bukan rival yang head to head karena gue mau coba compare sama motor 600 cc Itali yang lagi cukup hype sekarang dibahas karena motor ini baru aja launching di tahun 2021 ini, yaitu adalah Aprilia RS 660. Itu adalah motor yang fenomenal, cantik, keren, cuman emang yang lagi dibahas itu adalah harganya yang cukup mahal. Ya menurut gue sih harga susah karena kita bakal bahas segala macam gitu dari sisi motor itu gimana masuk ke Indonesianya, berapa banyak, terus berapa harga di sananya, terus pajaknya berapa. Jadi kayak panjang, udahlah kita nggak usah pusing soal itu. Soal harga kita skip dulu aja. Jadi gue sini pengen bahas kayak itu adalah motor 600 cc Itali lagi hype, sama-sama 600 cc Jepang. Terus kalau Aprilia Itali, terus kalau soal mesin dia adalah 2 silinder tapi ya pasti bore sama stroke-nya lebih gede karena motor 600 cc. Terus ini adalah motor 4 silinder. Kalau ngomongin spek mesin, motor itu memang kalau ngelihat on paper sih sebenarnya tenaganya nggak sebesar ini. Tapi kalau kita ngomongin power to body weight ratio,
pasti akan berbeda karena motor ini lebih berat dibandingin sama motor Aprilia RS 660. Kalau mesin Aprilia RS 660 mesinnya adalah 660 cc, ini 636 cc. Terus kalau ngomongin berat, Aprilia RS 660 itu 183 kg, kalau ini 196 kg. Itu adalah berat basahnya. Terus kalau ngomongin tenaga, ya biar kalian nggak bingung, Aprilia RS 660, gue taruh speknya di sini. Tenaganya itu adalah 67 Nm di 8.500 rpm dan powernya itu sebesar 100 HP di 10.500 rpm. Sedangkan untuk Kawasaki ZX636 gue ini, si Zarko, di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalian compare, sebenarnya kalau soal power memang kelihatannya kayak ZX636 itu lebih gede. Tapi kalau kita ngomongin power to body weight ratio yang tadi gue sempet bahas, jadi ya bisa dibilang mereka motornya lebih ringan, powernya tidak sebesar motor ini, tapi pasti tenaga yang dihasilkan pada saat dikendarain itu ya oke banget. Ya motor Italia rata-rata lebih ringan lah. Oke guys, skip aja. Kita langsung mau bahas mengenai part apa aja yang udah gue pasang di Zarko, di Kawasaki ZX636 gue ini. Kita mulai dari depan. Di depan itu motor ini pada saat gue ambil sudah dapat disc brake tech full floating. Ini adalah disc brake yang gokil banget. Harganya juga lebih mahal daripada Öhlins. Ngomongnya Öhlins apa Öhlins gitu. Jadi lebih mahal daripada Öhlins Super Sport setahu gue. Cuman yang unik dari disc brake ini adalah bahannya adalah iron. Jadi dia tuh gampang banget karatan. Cuman pakemnya minta ampun. Ya bentuknya unik ya. Warnanya abu-abu, terus ada aksen merahnya ya kayak yang gue suka gitu. Jadi pas lah, dan itu udah gue dapat dari awal gue ambil motor ini. Terus gue udah ganti selang remnya pakai Hell, ya udah pasti Hell lah. Terus warnanya merah. Terus di sini kaliper emang gue masih pakai standar, pakai Nissin. Jadi ya menurut gue ini oke. Ukuran pistonnya juga 310 mm, jadi lumayan gede. Kenapa gue nggak ganti Brembo? Sebenarnya kemarin udah sempet gue ganti M4, cuman karena M4-nya itu sempet gue pakai di X-Max, gue harus adjust dan segala macem, repot. Jadi gue langsung balik lagi ke kaliper standar dan ini masih oke banget. Terus di sini ada Fox slider, gue pakai merek Rizoma. Spion ini gue udah dapat dari bawaan. Kemarin juga udah pakai spion asli Kawasaki ZX-10R. Ya udah pasti ini ganteng. Karena emang banyak 636 semuanya pada pakai spion ini. Terus di sini juga gue udah ganti hand gripnya pakai Domino, warnanya black red biar matching sama motornya. Terus master rem gue pakai Brembo RCS Corsa Corta RCS 19. Terus gue pakai tabung minyak remnya Brembo Smoke. Di sini gue ganti master couplingnya pakai Akosato ukuran 24 mm, jadi ini yang paling ringan. Sebenarnya bawaannya juga udah oke banget, cuman kayak gue pengen ganti biar ada aksen merah-merahnya. Ya udah gue pilih Akosato aja. Terus di sini tabung minyak rem itu di sini udah bawaan dari owner sebelumnya, udah pakai Rizoma. Ini yang udah quick release, jadi udah gampang dibukanya, cuman tetap harus pakai kunci. Di sini tank grip sama tank padnya udah pakai tech spec, jadi ini udah oke banget kalau misalkan gue mau pakai buat nyentul. Kemarin udah sempet gue pakai sekali juga dan emang oke banget gripnya. Selang radiator di sini juga udah gue ganti. Gue pakai Samco Horse warna merah, jadi matching sama motornya. Terus, nah ini yang unik di motor gue. Jadi knalpotnya gue pakai Neset Beat. Sebelumnya dari owner sebelumnya udah ada knalpot Austin Racing. Jadi knalpot sebelumnya itu emang ya udah oke banget, bahannya titanium. Cuman ya seperti kalian lihat di sini gue tinggal di daerah perumahan, jadi kalau misalkan terlalu berisik gue bisa jadi public enemy ya kan. Jadi gue lebih memilih. Oh ya, buat disc brake belakang juga ini udah pakai brake tech. Jadi pada saat gue dapat ini motor udah depan belakang full set brake tech. Jadi udah full floating semua. Belakang floating, depan juga full floating. Ya seperti kalian lihat, motor ini sih udah ganteng. Motor ini udah keren banget, bentuknya udah oke banget. Gue cuman kayak tambah modif sedikit, tapi looknya tuh kayak ya garang lah. Jadi motor ini tuh pada saat gue ambil di showroom, oh ya gue ngambilnya tuh di
showroom Tokomoge Indonesia. Kalian kalau mau lihat motor-motor second yang kualitasnya gokil-gokil, kalau soal harga kalian silahkan nego sendiri ya, kalian bisa lihat di bawah sini. Ini Instagram ya. Nah, motor ini pada saat gue ambil kemarin itu kilometernya baru 600-an guys, dan sekarang sudah jalan 1444. Jadi pada saat gue ambil emang motor ini kayak bener-bener baru, motor baru. Karena emang owner sebelumnya itu katanya setelah modif kayak cuman mungkin dipakai sebentar habis itu dijual. Oke guys, jadi buat ngelanjutin video ini gue bakal ngajak kalian buat cerita sedikit sambil riding. Jadi biar gue ceritain sedikit gimana first impression gue pada saat gue bawa motor ini dulu. Jadi gue nggak bilang ini first impression karena motor ini udah lama juga gue pakai, udah sekitar 2-3 bulan I think. So kita lanjut on board. Oke guys, jadi gue langsung bakal ngajak kalian riding. Gue bakal kasih lihat bagaimana view-nya di cockpit pada saat gue bawa motor ini. Terus gue bakal cerita juga gimana first impression gue dulu pada saat pertama kali gue bawa ini motor. Halo Pak. Oke, gue bahas sedikit apa aja yang ada di cockpit ZX636 ini. Jadi kalau misalkan dari tombol-tombolnya, di sini ada kill switch, ada starter, terus di sini ada tombol select, di sini ada buat pilih menu atas bawah. Terus ini lampu jauh dekat, terus ini lampu dim, terus ini lampu sein, terus itu horn, terus ini hazard, terus. Ya, yang penting kalian nangkap lah artinya apa. Indikator di sini ada gear indicator, terus ini RPM, ini ada fuel indicator, terus ini ada suhu kendaraan, ada power mode, ada KTRC, ada Kawasaki quick shifter. Jadi dia udah quick shift, cuman up doang. Odo, lalu di sini ada speed. Terus kalau misalkan kita mau rubah-rubah, tinggal pencet select doang. Terus kita bisa rubah powernya. Ada dua, ada low sama full. Terus KTRC-nya bisa 1, 2, 3. Ya, mentok sampai 3. Kita pakai 1 aja. Apalagi ya? That's it sih. Sesimpel itu. Langsung kita gaspol. By the way, gue sekarang mau sekalian on the way ke Kawasaki Mampang. Mau nengok si ZX25R gue yang udah nginep lumayan lama. Mudah-mudahan gak hujan guys. Kalau hujan bisa berabe. Ya kalau hari Sabtu daerah sini emang rada padat. Oke, buat ngirit baterai ntar kita lanjut di sana aja. Macet Pol. Power enhancer bit sih enak bet di ZX636 guys. Ini gimana nih? Lampu sen kanan tapi dia ke kiri.
cakep banget guys. Tuh. Jadi gue nggak khawatir lah sama remnya. Wah. Oke guys, gue udah mau sampai di Kawasaki Mampang. Mungkin sekian dulu video dari gue kali ini. Mudah-mudahan bisa ngeracunin kalian. Yang pengen sama ZX636, gue jamin gak bakal nyesel kalau kalian ambil motor ini. So, kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kasih kritik, kasih saran gue, kasih ide gue juga buat next video. Thank you banget guys. Sehat terus. Keep safe, ride safe. I'll see you guys. Bye. Oke, buat kalian yang penasaran suara knalpot Neser Speed Evolution 2 titanium di Kawasaki ZX636 gua, kita geber dikit. Mumpung di Kawasaki Mampang, jadi di sini bisa geber-geber. Couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't too proud.